Subhanallah hamdan lillah wa la ilaha illallah. Allah 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan marilah kita senantiasa mengerjakan dan mengamalkan segala perintah dan anjuran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati lisan suci nabinya. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan pemaparan dan penjelasan daripada Qunduzi Al-Hanafi terkait dengan penerapan hadis 12 khalifah kepada khalifah-khalifah yang memimpin umat Islam. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa hadis ini tidak mungkin diterapkan pada khalifah-khalifah Bani Umayyah, khalifah-khalifah Bani Abbas, atau khalifah-khalifah sebelumnya. Qunduzi Al-Hanafi mengambil satu kesimpulan dari apa yang beliau kaji, bahwa hadis ini hanya bisa diterapkan pada imam-imam suci dari Ahlul Bait sallallahu alaihim. Beliau mengatakan bahwa ketika hadis ini memiliki arti kesucian, maka orang-orang yang menjaga agama ini, orang-orang yang memimpin umat ini harus suci pula. Karena ketika 12 khalifah ini dikaitkan dengan agama, artinya 12 khalifah ini ingin menegakkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Penegakan agama tidak akan mungkin terwujud tanpa kesiapan dan kemampuan daripada khalifah itu sendiri. Makanya Qunduzi mengatakan bahwa kita tidak menemukan orang-orang yang lebih pandai daripada para ulama-ulama yang berasal dari mazhab Ahlul Bait sallallahu alaihim. Para ulama-ulama yang berasal dari Ahlul Bait sallallahu alaihim. Qunduzi mengatakan bahwa para ulama-ulama ini merupakan ulama yang terbaik di zamannya. Ulama yang paling takwa, ulama yang paling wara', ulama yang paling mulia. Sehingga kalau kita kaji sejarah, Abu Hanifah, beliau mengaku bahwa dengan 2 tahun beliau belajar kepada Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, beliau mampu mengetahui banyak hal tentang Islam. Sehingga ibarat yang disampaikan oleh beliau adalah, kalau seandainya bukan karena 2 tahun saya belajar kepada Ja'far Shadiq alaihissalam, maka aku akan hancur. Artinya Abu Hanifah dengan keilmuan yang beliau miliki, kemuliaan yang beliau miliki, beliau mengaku bahwa apapun yang ia dapat berkat atau hasil daripada belajar kepada Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, hal ini sudah cukup untuk membuktikan siapa Ahlul Bait sallallahu alaihim, siapa keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya
Qunduzi Hanafi dengan yakin mengatakan bahwa 12 imam maksudnya adalah keturunan Ahlul Bait sallallahu alaihi. Ini adalah pemaparan daripada Qunduzi terkait dengan penerapan hadis 12 khalifah. Ketika maksud daripada 12 khalifah di sini adalah ulama-ulama dari Ahlul Bait sallallahu alaihi, maka perlulah kita mengetahui siapa mereka. Dalam satu hadis Rasul pernah berkata bahwa ada keturunan-keturunan beliau yang kelak akan memimpin umat ini. Ada orang-orang yang berasal daripada Bani Hashim yang akan membimbing umat ini kepada kesempurnaan. Kata Rasul yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, kedua Hasan, Husain, kemudian Ali bin Husain, kemudian Muhammad bin Ali al-Baqir, kemudian Ja'far bin Muhammad al-Sadiq, kemudian Musa bin Ja'far, kemudian Ali bin Musa al-Ridha, kemudian Muhammad bin Ali al-Taqi, kemudian Ali bin Muhammad al-Naqi, kemudian Hasan bin Ali al-Askari, kemudian Al-Mahdi al-Muntadhar. Jadi Rasul sebelum beliau wafat telah menyebutkan dengan rinci siapa saja yang akan memimpin umat ini, yang akan membimbing umat ini kepada kebaikan. Ketika kita gandengkan antara 12 khalifah dan nama-nama yang telah disebutkan oleh Rasul, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Seorang manusia tidak akan bisa mendapatkan kesempurnaan insani tanpa merujuk pada mereka. Kalau kita mengkaji sejarah, kita akan menemukan bahwa tidak ada satu ulama pun dari umat Islam yang berani mengaku bahwa ilmu mereka melebihi ilmu keluarga Nabi. Tidak ada yang mengaku seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa keluarga Nabi merupakan keluarga yang memiliki ilmu yang banyak, ilmu yang sempurna tentang Islam. Dan ini sudah dijelaskan jauh-jauh hari oleh Rasul ketika beliau ingin meninggalkan umat ini. Beliau berwasiat kepada umat ini. Beliau meninggalkan 2 pusaka yang sangat berharga kepada umat ini, di mana beliau mengatakan inni tarikun fiikumus tsaqalain, kitabullah wa itrati. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dan jelas mengatakan kepada umat ini bahwa aku telah meninggalkan 2 pusaka, 2 sesuatu yang sangat berharga. Ketika kalian berpegang teguh dengan 2 pusaka ini, maka mustahil kalian akan tersesat. Mustahil kalian akan jauh dari kebenaran. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Al-Quran adalah tali yang membentang dari langit dan bumi, di mana kitabullah akan menghubungkan manusia kepada Tuhan semesta alam. Kemudian yang kedua adalah keluargaku itrati, kata beliau. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan Al-Quran dengan Ahlul Bait, artinya bahwa hanya Ahlul Bait yang mampu untuk membimbing umat manusia. Hanya Ahlul Bait yang mampu untuk menjelaskan isi yang ada dalam Al-Quran, kitabullah. Rasul dengan jelas mengatakan ma in tamassaktum lan tadhillu. Jadi ada jaminan dari Rasul, wahai umatku, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya maka mustahil kalian akan tersesat. Artinya Ahlul Bait adalah orang-orang yang terjaga. Ahlul Bait adalah orang-orang yang suci. Ketika mereka adalah orang-orang yang suci,
kenapa kita merujuk kepada selain mereka? Mereka harusnya kita jadikan sebagai panutan setelah Rasul, rujukan setelah Rasul. Kalau seandainya semua umat manusia menjadikan mereka sebagai rujukan, maka mustahil mereka akan terkalahkan dengan orang-orang yang non-Islam, orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan. Jadi kalau seandainya di saat ini kita kalah dengan orang-orang Barat, maka salah satu sebabnya adalah karena kita tidak menjadikan Ahlul Bait sebagai rujukan kita, panutan kita. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan tentang perkara imamah di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.